Kini mahasiswa juga sangat dimanjakan dengan adanya mobile apps Pamphless, di mana mahasiswa dapat mendownloadnya dari Play. Kemudian, mahasiswa dapat mengakses VB publik menggunakan Android masing-masing. Yang kelima yaitu strategi project. Strategi project ini didapatkan dari 65 elisitasi yang telah mengalami eliminasi sehingga menjadi final elisitasi, di mana di perguruan tinggi Raharja ini ditransformasikan menjadi strategi project, di antaranya 10 strategi fungsional dan 5 strategi non fungsional, dan semuanya telah mencapai complete 100%. Terdapat 3 strategi yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah strategi yang sangat memberikan manfaat kepada mahasiswa karena dapat dilihat pada kolom pencarian terdapat placeholder atau instruksi bagi mahasiswa, yaitu masukkan kode kelas yang mahasiswa cari, sehingga mahasiswa apabila ingin mengecek nilai tidak perlu lagi bertanya kepada dosen ataupun kepada teman-temannya apa yang harus dilakukan ketika sudah mengakses cek nilai kelas. Selanjutnya terdapat strategi yang mengalami perubahan secara signifikan adalah yang pertama, sistem dapat menampilkan page view dengan 10.000 item. Pada saat ini, per tanggal 24 bulan September 2017 telah mencapai 176.333 item. Ini merupakan pencapaian fantastis karena lebih dari 17 kali lipat dari target yang telah ditentukan. Page view ini merupakan kumpulan dari sidebar yang ada di View Public Plus. Di antaranya adalah User Interface Home, Keyboard Dosen, Cek Nilai Kelas, kemudian Kelas Populer, dan Launchpad Public Public. Dari kelima sidebar ini terdapat 4 sidebar yang memberikan informasi kepada mahasiswa. Yang pertama adalah halaman home. Halaman home ini menginformasikan kegiatan aktivitas user di dalam Pamphless. Kemudian Keyboard Dosen bertujuan agar memberitahukan mahasiswa apakah dosen yang terkait sudah menginputkan nilai atau belum. Selanjutnya, cek nilai kelas. Tentunya mahasiswa bisa mengetahui nilai secara keseluruhan. Yang terakhir, kelas populer. Dan terdapat strategi yang ketiga, yaitu sistem dapat menampilkan cek nilai kelas dengan 50.000 view. Dan per tanggal 24 bulan September 2017 telah mencapai 55.514 view. Ini artinya cek nilai kelas begitu bermanfaat bagi mahasiswa. 10 kelas populer. Di dalam View Public ini terdapat 10 kelas populer yang menginformasikan kepada mahasiswa kelas mana saja klasik yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa. Dan per tanggal 24 bulan September 2017, kelas yang paling banyak dikunjungi yaitu kelas Ibu Gilang dengan pada kelas MJ200P mencapai 83 pengunjung. Adapun di sini selanjutnya kontribusi Neng di dalam Pamphless. Kontribusi ini sebagai bentuk cinta Neng kepada Pamphless, di antaranya Neng telah menyelesaikan pembuatan alur Alisa Pamphless dan telah diserahkan kepada pihak RPU. Saya telah mengirimkan mailchimp kepada 1.900 mahasiswa sebagai pemberitahuan bahwa UTS semester ganjil akan segera dilaksanakan, dan juga telah mengirimkan mailchimp kepada 53 pengawas sebagai pemberitahuan UAS semester ganjil 2016-2017 akan segera dilaksanakan. Terdapat kontribusi lain di dalam web, yaitu mengganti tampilan fitur menjadi user, di mana informasi yang disampaikan menjadi lebih informatif. Ini Pamphless dapat diakses oleh pribadi Raharja. Terdapat pada Airan. Airan ini berfungsi untuk membantu operator dalam proses menjawab pertanyaan dari customer mengenai Pamphless. Dan per tanggal 24 bulan September 2017, artikel yang ada telah mencapai 44 artikel dengan total pengunjung sebanyak 18.000 pengunjung. Selain itu, Pamphless juga dapat diketahui melalui Magic Channel, dan per tanggal 24 bulan September 2017 juga telah mencapai 21 video dengan total view sebanyak 2.571, dan yang like telah mencapai 415 like. Adapun di sini terdapat makna sebagai bentuk dedikasi Neng kepada perguruan tinggi tercinta ini. Yang pertama, Neng telah menjadi operator Idol Hub selama 1 periode dengan grade A, kemudian telah menjadi VIC, Adibulipo dan Adidugi-LP. Selanjutnya, Neng telah melaksanakan kegiatan RCEP dengan grade A. Yang terakhir, Neng telah membantu pihak marketing untuk mempromosikan perguruan tinggi kepada siswa dan siswi yang sedang melaksanakan uji kom di perguruan tinggi. Adapun di sini yang
ke-6 pencapaian Neng telah membuat jurnal dan telah sangat bergerak siswa teknika dan telah terbit pada bulan Juli 2017 dan pada saat ini dapat diakses melalui Info Scholar. Selanjutnya, Neng juga telah menghibahkan FIBI Public ini dengan total dana sebanyak 651.000. Terdapat pencapaian tingkat bimbingan di mana Neng target bimbingan bersama pembimbing pertama dan kedua adalah 8 kali bimbingan, dan pertanggal 24 bulan September 2017 Neng telah melaksanakan bimbingan bersama pembimbing pertama sebanyak 52 kali bimbingan dan bersama pembimbing kedua sebanyak 55 kali bimbingan. Jadi total bimbingan Neng selama pendapat ini telah mencapai 107 kali bimbingan. Adapun di sini pencapaian yang luar biasa, yaitu Neng telah menempati rank pertama di Milis Timur 3 dengan total pos sebanyak 2.321 pos. Please give them applause. Neng juga telah membuat cermin pada AIB Timur sebanyak 246 cermin. Penilaian objektif pada Prestatus sampai poin 95 poin. Adapun di sini implementasi FIBI Public telah diimplementasikan di perguruan tinggi Raharja dan telah ditandatangani oleh stakeholder Neng, yaitu Ibu Dia Aryani STM-Kom. Kemudian Pemprov telah memiliki SK Pansus nomor 602 dan telah ditandatangani oleh Direktur Perguruan Tinggi Raharja, yaitu Bapak PO Abbas Sunaria MSI. Dan pada saat ini Pemprov juga telah dalam proses hakim. Selain diimplementasikan kasus, FIBI juga disosialisasikan di 9 kelas dan 1 kali pada periode ospek 2017-2018. FIBI ini dikenal di kalangan pribadi Raharja mahasiswa dengan adanya testimoni dari Mas Viola dan Yoke yang pada intinya menyatakan bahwa dengan adanya FIBI ini, mahasiswa semakin dimudahkan dalam proses pengecekan yang lain, ditambah lagi dengan adanya fitur ascending dan descending, mahasiswa dapat mengetahui rank berapakah mahasiswa berada di kelas tersebut. Selain di kalangan pribadi Raharja mahasiswa, FIBI juga dikenal di kalangan dosen. Dengan adanya testimoni dari Ibu Ruli dan Ibu Indri yang menyatakan bahwa dengan adanya FIBI Public pada sistem tersebut sangat memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Selain itu juga membantu pihak resepsionis agar tidak perlu lagi menambahkan keras pada mading. Kepada Ibu Indri dan kepada Ibu Ruli, terima kasih atas testimoninya. And finally, terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kini peran Pemprov semakin optimal bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat dengan mengakses Pemprov tanpa harus login terlebih dahulu. Yang kedua, dengan adanya FIBI Public Pemprov, kini mahasiswa bisa mengetahui informasi nilai secara keseluruhan dan nilai tertinggi dan serta nilai terendah dan catatan di kelasnya, sehingga proses penyampaian nilai sampai dengan mahasiswa bisa mengetahui nilai menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Spesial Neng ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan kehendaknya Neng bisa berdiri di sini saat ini, dan juga kepada mereka yang selalu memberikan cinta dan kasihnya kepada Neng. Adapun penutupan dari Neng yaitu minum sirup dengan biji selasi, setia dan terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Ditutup dengan minum sirup dengan biji selasi ya. Jadi haus. Baik, serta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama berupa pertemuan telah selesai. Maka saya akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara dewan penguji dengan peserta. Saya akan mulai dengan pertanyaan kaitan dengan judul pengembangan pamflet berbasis billboard public menggunakan YII untuk meningkatkan efektivitas pribadi Raharja di sebuah YII. Nah, saya ingin bertanya kepada Neng, mengapa harus dikembangkan pengembangan? Saya bilang pengembangannya. Mengapa dilakukan pengembangan terhadap pamflet? Terima kasih Neng sampaikan kepada Bapak Yusuf atas pertanyaannya. Mengapa Neng harus mengembangkan FIBI Public ini atau mengapa Neng harus mengembangkan pamflet? Karena FIBI Public ini dirasa kurang optimal bagi pelayanannya bagi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengakses pamflet ini, namun mereka tidak bisa karena FIBI Public ini pada saat sebelum adanya FIBI Public hanya diperuntukkan untuk dosen, KAJU, dan RPU. Maka dari itu
yang mencoba untuk mengembangkan Preplas dengan adanya Freeboard Public Preplas agar mahasiswa dapat mengakses Preplas tanpa harus login terlebih dahulu, sehingga mahasiswa bisa mengetahui informasinya secara keseluruhan. Begitu UTS, UAS, dan tugas mandiri serta nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rata-rata di perguruan tinggi rahasia. Bagaimana kita ketahui dalam perguruan tinggi rahasia ini menggunakan penilaian standar deviasi. Nah, yang menjabarkan itu saya tidak lihat di latar belakang. Ya, tidak ada di latar belakang bahwa ini menceritakan tentang mengapa harus dilakukan pengembangan terhadap pamphlet. Oke, lanjut dari saya. Kenapa sih harus berbasis viewboard? Kenapa harus, terima kasih pertanyaannya, kenapa harus berbasis viewboard? Karena pada pengembangan yang sebelumnya juga menggunakan viewboard. Kira-kira viewboard merupakan yang pas untuk diterapkan pada Preplas, pada viewboard public, seperti itu Pak. Itu ada di latar belakang.